Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada mata kuliah hubungan tanah dengan alat dan mesin pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang teknik ataupun cara untuk menurunkan draft alat-alat pengolahan tanah. Konsep menurunkan draft pengolahan tanah itu adalah dengan menurunkan komponen dari draft pada alat pengolahan tanah. Apa saja komponen draft pada pengolahan tanah itu? Contohnya misalkan pada pembajakan ini ya. Itu komponennya adalah satu untuk memotong dan memotong tanah di ujung depan alat. Nah, artinya kita bisa menurunkan draft ini dengan menurunkan salah satu komponen ini, komponen beban ini. Kemudian yang kedua, komponennya itulah untuk mengatasi hambatan adhesi dan gesekan. Artinya, kita juga bisa mengurangi draft dengan cara mengurangi gesekan ataupun adhesi yang terjadi pada permukaan bajak yang bergesekan. Kemudian yang ketiga, komponen pengangkatan tanah, dan keempat untuk mempercepat tanah. Nah, kondisi dari porsi komponen-komponen draft ini memang sangat tergantung kepada bentuk alat dan cara kerjanya alat. Intinya, kita bisa dapat mengurunkan draft ini dengan cara memperhatikan komponen draftnya, lalu kita kurangi. Ya. Nah, cara memperkecil draft ini, yang pertama dengan cara misalkan kita desain alat yang optimum. Kemudian kita operasikan alatnya itu, alat pengolahan tanah, pada kondisi tanah yang optimum untuk draft yang rendah. Kemudian yang ketiga, bisa kita juga memperkecil tahanan potong dengan cara pertajam bagian pisaunya. Lalu kurangi gesekan pada bagian yang bergesekan dengan tanah. Dan kita tahu juga bahwa kecepatan maju sangat mempengaruhi draft, maka kita bisa kurangi kecepatan majunya. Lalu bisa juga menggunakan multi power tools. Ini menggunakan ya alat yang misalkan digerakkan, selain maju dia juga diputar, misalkan pada rotary tiller, ataupun juga yang digetarkan sambil maju, ataupun dengan menggunakan teknologi elektroosmosis. Ya. Nah, prinsip dasar untuk desain optimum dalam memperkecil draft pembajakan itu adalah yang pertama, memang lebar potong bajak yang ramping kita tahu itu lebih kecil draft spesifiknya. Itu hasil percobaan menunjukkan demikian. Ya. Kemudian sudut potong optimum untuk pisau pemotong juga ini perlu kita gunakan. Ini. Hasil empiris menunjukkan sekitar 15-25 derajat ya sudut potong itu memberikan draft yang kecil dibandingkan yang lebih kecil dari itu ataupun yang lebih besar dari itu. Kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang memiliki koefisien gesek kecil, terutama pada bagian yang akan kena gesekan besar, seperti pada permukaan singkal, pada dinding sisi kiri kanan dari subswailer ataupun chisel. Kita juga bisa melakukan perkerasan permukaan yang bergesekan dengan tanah. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa ada kadar air optimum untuk pembajakan itu. Artinya, yang memberikan draft relatif rendah dibandingkan kondisi di luar optimum ini. Ya. Ini sangat tergantung pada jenis tanahnya. Misalkan untuk tanah sandy yang berpasir di sini, itu kadar air optimum pembajakannya antara 8-30%. Ini cukup lebar, bandingkan dengan yang yang loamy itu relatif sedikit range-nya ya. Tapi di di range kadar air inilah memang menghasilkan ya draft yang memang rendah. Jadi perhatikan jenis tanahnya, kemudian juga kita bisa operasikan pada kondisi kadar air seperti ini. Walaupun ini memang tidak begitu mudah juga dilakukan di lapangan pada saat kita berhadapan dengan jadwal pembajakan, jadwal pengolahan tanah yang memang harus dilaksanakan pada saat itu, di mana kondisi tanahnya misalkan terlalu basah atau bahkan terlalu kering. Ya. Nah ini bila kita melakukannya di luar range ini, memang akan mengakibatkan adanya peningkatan draft sekitar 30-50%. Ya. Kemudian untuk sudut potong pisau, terutama pisau rotari ini ya, itu juga mempengaruhi tahanan potong. Ya. Di sini menunjukkan bahwa ada cutting angle itu ya sekitar 20
derajat ini memiliki tahanan potong yang lebih kecil dibandingkan dengan sudut potong yang lainnya, yang di bawahnya ataupun yang di atasnya. Nah, kemudian ada juga penggunaan Disc-Culter. Ini eksperimen menunjukkan bahwa kalau chisel itu di depannya kita pasangkan Disc-Culter, ya, untuk membantu pemotongan terlebih dahulu ini, maka draftnya akan menurun, ya. Ini hasilnya menunjukkan bahwa semakin dalam Disc-Culter ini, ya, kita tanamkan ke bawah, pasangkan ke bawah, itu memang perbedaan ataupun penurunan draftnya itu memang lebih signifikan, lebih besar, gitu ya. Ini grafik itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan memperkecil gesekan, ya, dengan memperhatikan kadar air, di mana hubungan antara kadar air dengan gesekan itu digambarkan pada grafik seperti ini. Ini salah satu contoh pada tanah tertentu, ya, bahwa pada kondisi kering, misalkan di bawah 15% kadar airnya, itu terjadi gesekan murni antara tanah dengan bidang gesek, ya. Kalau kita naikkan kadar airnya, sini, nah ini akan terjadi adesi. Jadi mulai lengket tanahnya itu. Tanah mulai lengket, artinya beban geseknya menjadi lebih besar. Dan itu akan menurun drastis kalau kita tambahkan kadar airnya. Artinya di sini sudah terjadi lubrikasi, bahkan mungkin kondisi tanahnya udah jenuh, ya, udah jenuh air, seperti kita mengolah tanah lumpur. Nah, itu gesekannya kecil, ya. Jadi di mana kita memilih ini kondisi tanah ini berdasarkan kadar air ini? Memang kalau hanya memperkecil gesekan, kita bisa menghindari adanya adesi di sini, gitu kan, ya. Tapi kan tidak bisa juga kita memperbanyak airnya seperti lumpur. Itu kan kalau hanya untuk mengolah tanah sawah. Nah, untuk lahan kering, kita juga hindari ini sebetulnya, ya. Walaupun gesekannya kecil pada kondisi tanah kering ini, justru pada kondisi itu pun juga tahanan potongnya dan tahanan gesernya tinggi. Sehingga total draft itu sebetulnya, ya, permainan ataupun juga penjumlahan dari gesekan juga dengan tahanan potong dan juga tahanan geser. Oke. Nah, dulu pernah ada ide-ide yang mungkin bisa digunakan gitu ya untuk memperkecil draft. Contohnya adalah dengan menghembuskan udara bertekanan, ya, pada pori-pori dari dinding singkal. Permukaan singkal nanti akan terpancar udara bertekanan, ya, hembusan, sehingga bongkahan tanah yang di atasnya itu seperti melayang. Tidak terjadi gesekan di sini, ya. Dalam skala laboratorium ini pernah dicoba, bisa sih. Tetapi lama-kelamaan ini akan tertutup juga lubang-lubang porinya ini. Jadi tidak efektif lagi digunakan untuk jangka waktu yang lama. Nah, ada cara lain yang mungkin sekarang bisa kita gunakan, yaitu dengan menggunakan multi-power tools untuk mereduksi draft, ya. Yaitu yang pertama dengan elektroosmosis, kemudian yang kedua dengan alat yang diputar, rotating tools. Kemudian yang ketiga dengan alat yang digetarkan, ya, atau kombinasi dari tarik dan putar, ya. Nah, elektroosmosis ini pernah digunakan, ya, teknik ini untuk memperkecil draft pengolahan tanah. Bagaimana prinsipnya nih elektroosmosis ini? Prinsipnya adalah air bergerak dari kutub positif ke kutub negatif ketika beda potensial listrik diaplikasikan pada volume tanah yang terbatas. Jadi ada kemungkinan perpindahan air, ya, yang ada pada tanah, yaitu kelembaban tanah, ke permukaan luncuran tanah alat yang merubah tahanan gesek menjadi luncuran. Nah, prinsip elektroosmosis ini dapat diaplikasikan untuk, ya, memperkecil tahanan gesek pada alat pengolahan tanah. Nah, prinsipnya bisa dijelaskan dengan diagram seperti ini, ya. Pada saat tanah bergesekan dengan alat, ini terjadi gesekan murni. Tetapi bila ada terbentuk water film, lapisan tipis air di antara tatap muka antara tanah dengan alat, maka di sini akan terjadi luncuran ataupun sliding, bukan lagi gesekan, ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mentransfer air yang ada di dalam tanah itu, terkandung dalam tanah itu,
untuk bisa bergerak menuju bidang gesek pada alat gitu, permukaan gesek pada alat. Ini memerlukan memang energi listrik, ya, muatan listriknya memang akan besar. Ya, hasil percobaan empiris menunjukkan bahwa dengan kadar liat yang lebih tinggi, yang semakin tinggi, maka kebutuhan, ya, beban ataupun muatan listriknya untuk memindahkan 1 cc air pada tanah ini memang akan menjadi besar, ya, semakin besar. Nah, ini juga memang perlu effort untuk memberikan muatan listriknya. Biasanya sih dengan cara menggunakan tegangan yang sangat tinggi, ya, voltase tinggi. Nah, ini ada salah satu contoh aplikasi yang diinstalasikan pada chisel. Nah, aplikasi elektroosmosis pada chisel ini sangat cocok karena memang ini alatnya kecepatan majunya rendah dan komponen gesekan pada dinding chisel ini, dindingnya ya, itu sangat besar di situ. Jadi kalau kita bisa mengurangi komponen gesekan secara total, kita bisa mengurangi drop dari alat pengolahan tanah ini lebih signifikan. Ya. Nah, kalau kita pasangkan di sini kutub negatifnya itu pada body chisel, kemudian kita pasangkan sebuah mol, ya, di belakang chisel ini menggunakan rantai, dan di sini ada isolatornya, ya. Kemudian kita pasang dia sebagai kutub positifnya, maka akan terjadi negatif, itu kutub negatif di body chisel, positifnya di tanah, sehingga akan terjadi perpindahan, ya, butir-butir air, molekul air ke dinding chisel yang nanti akan membuat luncuran. Jadi permukaan chisel menjadi licin. Ya. Nah, itu kemudian juga ada cara kedua, yaitu menggunakan disc culture. Nah, disc culture-nya itu diberikan kutub positif, sementara badan chiselnya itu negatif. Ini juga akan terjadi pemindahan air, ya. Air dari mana? Dari tanah. Dari tanah menuju chisel ini. Ya. Memang kalau yang dibandingkan dengan yang ini efektif lebih banyak, artinya ini lebih di bawah itu kan, ya. Itu lebih banyak nanti air yang bisa berpindah ke sini dibandingkan yang di sini, karena di sini lebih efektifnya adalah di permukaan tanahnya itu. Ya. Nah, kemudian perpindahan itu juga memerlukan waktu, sehingga kalau kita melakukannya dengan kecepatan yang tinggi, ya, misalkan di atas 1,5 meter per second, maka sebetulnya kurang efektif elektroosmosis ini. Ya. Yang jelas sih memang elektroosmosis dapat menghasilkan penurunan draft, ya, dan di sini juga menunjukkan bahwa secara total artinya mechanical power dengan electrical power kalau kita jumlahkan juga tetap masih lebih kecil kalau kita menggunakan prinsip elektroosmosis, ya. Ini penurunannya bisa sampai 16%-nya, ya. Nah, kemudian karakteristik dari aplikasi elektroosmosis ini, memang penurunan draftnya itu cukup signifikan ataupun lebih besar bila kita gunakan, ya, pada kecepatan rendah, ya, di sini nih. Nah, sedangkan pada kecepatan yang lebih tinggi ini penurunan draftnya lebih sedikit, ya. Dan menurut Maxson, dia telah mencoba di berbagai kondisi tanah, demikian juga kecepatan dan moisture content. Nah, itu didapatkan satu draft, ya, untuk slider itu hubungannya seperti ini. Di persamaan ini kita bisa tahu bahwa peningkatan speed akan menaikkan draft. Kemudian penggunaan beda potensial atau tegangan listrik akan menurunkan draft. Dan kadar air yang tinggi ini juga bisa menurunkan draft lebih tinggi, sedangkan gaya normal yang tinggi justru akan meningkatkan draft. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa aplikasi elektroosmosis ini itu bisa berlaku bila potensial atau tegangan listrik yang cukup ini harus diterapkan agar bisa terjadi pergerakan air. Kemudian tanah harus cukup permeabel, artinya pergerakan airnya mudah, cepat. Lalu luncuran harus terjadi pada antar muka alat dengan tanah. Dan kontak yang baik memang harus ada, ya, di dalam tanah itu sendiri. Lalu waktu yang cukup harus diberikan agar air dapat bergerak. Artinya nggak bisa dengan kecepatan tinggi gerakan majunya. Lalu perbandingan gaya gesek dengan gaya total harus besar,
sehingga kita bisa menurunkan tahanan gesekan ini akan sangat signifikan, ya. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan menggunakan rotating tools. Contohnya pada rotary tiller. Ya. Ini pisau rotary pada saat dia memotong tanah itu akan mendapatkan gaya tahanan potong. Yang arahnya gaya ini ke arah depan ini, depan atas. Sehingga sebetulnya dia akan menjadi pendorong. Jadi membantu mendorong alat. Rotary tiller itu sendiri. Nah, contoh yang nyata itu adalah pada aplikasi mini tiller, di mana rodanya dilepas diganti oleh rotary tiller. Nah, dia dioperasikan bahkan dia bisa menggerakkan maju mini tiller ini, ya. Kemudian di dalam aplikasinya, ya, untuk rotary tiller ini memang ada beberapa kondisi yang mempengaruhi, ya, dari energi spesifik yang dibutuhkan untuk memotong tanah ini. Bila kita menggunakan bite length ataupun tebal irisan tanah yang lebih lebar, gitu kan, ya, maka ini potongan-potongannya akan menjadi jarang, ataupun intensitas pemotongan oleh pisau ini menjadi kecil intensitasnya, sehingga energi spesifiknya yang dibutuhkan menjadi kecil. Ini grafik ini menunjukkan seperti itu, ya. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan penggetaran alat ataupun oscillating tools. Nah, alat pengolahan tanah yang multidaya ini itu menggunakan getaran, di mana, ya, sistem referensi bentuk di jalur yang berayun ini itu bergetar, ya, dalam sistem referensi implementnya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi dia digetarkan dengan arah maju begini, ya, sehingga dia bisa menghasilkan gerakan seperti ini, ya. Nah, gerakan tersebut memungkinkan terjadinya ini loh, ya, bongkahan tanah ataupun potongan-potongan tanah bisa terangkat, terlepas, sehingga tidak ada gesekan terjadi. Nah, ini mungkin secara teoritis gitu kan, ya, menunjukkan bahwa dengan getaran kita bisa memperkecil gesekan. Yang berikutnya juga dengan getaran itu bisa menurunkan tahanan potong tanah, ya. Jadi kalau kita pisaunya kita getarkan, ya, contohnya di sini nih, ya. Grafik ini menunjukkan bahwa dengan pisau yang digetarkan untuk luas bidang potong dalam in per second, yaitu lebih tinggi, ya. Lebih tinggi nih cutting areanya dibandingkan dengan yang statik. Yang ini pada total force yang sama, atau dengan kata lain, ya, kalau kita tarik garis ke sini nih, dengan pisau yang digetarkan pada laju luas bidang potong yang sama, ya, ini membutuhkan daya total yang lebih kecil di sini dibandingkan dengan yang tanpa getar, yang statis, ya. Kesimpulannya, penggetaran pisau dapat menurunkan tahanan potong, ya. Nah, kemudian penggetaran alat pengolahan tanah juga dapat memperkecil kebutuhan daya tarik dibandingkan dengan tanpa getar, ya. Dan porsinya menurun, porsi penurunannya bertambah, ya, pada kecepatan yang lebih tinggi. Kemudian di sini juga ditunjukkan bahwa pengujian pada inclined tillage tool, artinya alat pengolahan tanah yang miring, gitu, ya, bidang miring, gitu kan, ya. Itu dengan amplitudo getar antara 6 sampai 12 mm ini dapat menurunkan draft secara signifikan. Gambar ini, ya. Kemudian juga di sini menunjukkan bahwa semakin besar sudut osilasi itu juga semakin menurunkan draftnya, ya. Namun kecepatan juga berpengaruh nih untuk meningkatkan draft, terutama pada sudut kemiringan yang besar. Nah, ini juga bukti penurunan draft pada alat pengolahan tanah dengan penggetaran, ya, antara yang rigid dengan yang diosilasikan. Saya kira itu, ya, hal-hal penting yang perlu Bapak sampaikan, ya, bahwa ada cara sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk memperkecil ataupun menurunkan draft alat-alat pengolahan tanah, ya. Demikian secara ringkas, ya, penjelasan tentang teknik ataupun cara menurunkan draft pengolahan tanah, ya. Sekali lagi, ada beberapa cara. Yang pertama yaitu menggunakan desain yang optimum.
Jadi kita desain alat pengolahan tanahnya yang optimum, yang menurunkan draft pengolahan tanah. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan mengoperasikan alat-alat pengolahan tanah itu pada kondisi tanah yang optimum untuk draft yang rendah. Ya. Kemudian yang berikutnya juga bisa kita gunakan ya teknologi-teknologi yang baru, termasuk di dalamnya adalah misalkan teknologi elektroosmosis, kemudian juga oscillating tools, ya, ataupun rotary, ya. Nah, itu teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk memperkecil draft pengolahan tanah. Tentu saja tidak semua teknologi dan teknik ini mudah diaplikasikan pada di lapangan, ya. Ada beberapa yang sudah bisa dilakukan, ada juga yang belum, ya. Memang sangat dipengaruhi oleh kondisi alatnya, kondisi tanahnya, demikian juga kondisi operasional alatnya. Ya, demikian penjelasan dari topik ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.